Baik, kami dari kelompok 4 akan presentasikan tugas akhir e-commerce dengan judul Optimalisasi Saluran Digital untuk Pemasaran Produk Es Krim Binjoy melalui platform e-commerce dan media sosial. Selanjutnya yaitu pendahuluan di mana perkembangan e-commerce dan media sosial ini sangat mendorong perlunya strategi digital marketing dalam mempromosikan produk inovatif seperti Binjoy Es Krim Bayam ini. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan awareness minat beli dan jangkauan konsumen melalui konten digital yang terarah. Selanjutnya bidang prioritas digital marketing, pemasaran melalui media digital seperti sosial media dan musik mencari, mencapai audiens lebih luas, terukur, lebih efisien dibanding metode tradisional. Strategi digital marketing, SEO, SEM, sosial media marketing, konten edukatif, storytelling, visual produk, penguatan brand awareness. Analisis perilaku konsumen digital, cara optimasi, pengukuran performa konten, identifikasi kelemahan dan perbaikan, pendekatan data, dibutuhkan, evaluasi manajemen dan Selanjutnya masih di tinjauan teoritis, yang pertama ada profil bisnis. Profil bisnis dari kami, yang pertama fokus pada jaminan sehat dengan sasaran konsumen anak dan usia mulai dari 2 tahun. Selanjutnya yaitu es krim kami berbahan dasar dari sayur bayam dengan visi menjadi merek es krim yang sehat dan terpercaya di Indonesia. Lalu dengan misi produk sehat, higienis, edukatif dan mudah dijangkau. Selanjutnya ada gambaran produk untuk es krim bayam kami itu dengan tekstur yang lembut dan rasa manis alami, tinggi vitamin dan serat serta aman untuk anak-anak, dengan kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada target pasar kami yaitu orang tua dari usia 23 sampai 40 tahun, keluarga muda dengan gaya hidup sehat. Mengapa demikian? Karena anak-anak dan usia mulai dari 2 tahun mereka tidak dapat mengkonsumsi apapun tanpa izin dari orang tua mereka. Selanjutnya ada pengguna aktif di media sosial. Mengapa demikian? Karena produk kami itu dipasarkan di media sosial. Selanjutnya ada yang terakhir analisis kompetitor. Kompetitor dari Binjoy ini ada kompetitor langsung dan tidak langsung. Untuk kompetitor langsungnya ada Ais, Kafina dan produk lainnya. Selanjutnya ada kompetitor tidak langsung seperti yogurt, terus ada puding dan snack lainnya. Untuk keunggulan dari Binjoy ini merupakan satu-satunya es krim yang dibuat dari bahan sayur. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada kekuatan yang pertama yaitu Binjoy ini merupakan produk es krim sehat karena terbuat dari sayur. Yang kedua yaitu harganya terjangkau, kami hanya mematok harga 6.000 per gramnya. Yang ketiga ada harga strategi bundling, jika pembelian 3 atau 4 itu akan mendapatkan harga yang berbeda. Soalnya di sini ada kelemahan yang pertama dari pengikut media sosial kami itu masih rendah. Yang kedua ada produk kami hanya bisa cocok dikonsumsi di cuaca panas saja. Selanjutnya ada variasi konten kami yang masih terbatas dan kapasitas produksi kami yang masih skala kecil. Lalu ada peluang yang pertama ada tren makanan sehat. Yang kedua ada konten makanan yang mudah viral di media sosial. Dan yang ketiga ada kesempatan masuk event di sekolah atau kampus. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama persaingan dengan brand-brand es krim yang terkenal. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku seperti susu dan madu. Yang terakhir ada cuaca yang tidak menentu yang dapat menurunkan penjualan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan di sini strategi pemasaran kami menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis dan konten utama. Untuk Instagram kami fokuskan pada konten visual seperti reels dan testimoni. Untuk TikTok kami buat video pendek edukatif tentang reaksi dari konsumen kami. Dan untuk WhatsApp bisnis sebagai pusat transaksi karena produk kami itu dibuat dengan PO. Untuk tools yang digunakan ada Canva, CapCut, dan Instagram serta WhatsApp bisnis katalog. Kemudian untuk penetapan KPI yaitu yang pertama untuk indikator pertumbuhan followers Instagram, untuk targetnya yaitu 150 followers tapi realisasinya hanya 5 followers. Lalu untuk engagement rate konten yaitu minimal 5% perubahan, realisasinya rata-rata 7,8%. Lalu untuk jangkauan yaitu 200 akun per minggu, untuk realisasinya yaitu 300 akun per minggu. Untuk impresi konten targetnya 5.000 per minggu, realisasinya yaitu 6.200 sampai 7.100 per minggu. Lalu untuk jumlah konten yang diunggah yaitu ada 15 konten per bulan, namun realisasinya yaitu ada 18 konten per bulan. Nah untuk jumlah pesan di WhatsApp 80% per periode, untuk realisasinya itu ada 96%. Untuk versi penjualan ada 50 transaksi, untuk realisasinya itu 64 transaksi, dan jumlah view reels yaitu minimal 1.000, namun realisasinya hanya 220 view. Lalu untuk pelanggan baru targetnya 25 pelanggan, untuk realisasinya hanya 5 pelanggan. Selanjutnya yaitu ada rencana anggaran dan strategi penentuan harga saluran pemasaran, di mana rencana anggaran saluran ini yang pertama ada pembuatan konten dengan perkiraan biaya 150.000, lalu
untuk desain yaitu sekitar 95.000, untuk iklan Instagram yaitu 200.000, untuk iklan TikTok 150.000, endorse sebesar 150.000, untuk paket internet 120.000, dan biaya operasional tambahan 100.000, dan total anggarannya yaitu sebesar 965.000. Nah, untuk strateginya sendiri kita menjual dengan harga standar sebesar 6.000 per cup, dan harga bulking dengan 3 cup dan 5 cup, lalu flash sale di platform digital, dan harga fleksibel untuk pembelian banyak. Selanjutnya ada pelaksanaan dan hasil. Untuk deskripsi dari pelaksanaannya, yang pertama promosi kami dilakukan di via Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang kedua ada konten rutin yang juga pada jam prime time. Yang ketiga ada pamflet open BO disebarkan pada WhatsApp Business Story. Yang ketiga ada strategi perbaikan dengan menambah konten dari proses pembuatan. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Yang pertama harga kami yaitu 6.000 per cup, dan biaya produksi dari per cupnya itu hanya 3.000 sampai 4.000 saja, dan harga disesuaikan dengan platform fleksibel untuk pembelian banyak. Dan ada bundling juga 3 cup 15.000 dan 5 cup 25.000. Kita masih pelaksanaan dan hasil yang dicapai adalah jangkauan akun sebelum operasional 150 akun per minggu, sisanya itu 680 per minggu. Views 30 views sebelum operasional, 220 views sudah operasional. Engagement rate rendah, 1 interaksi per postingan meningkat 5 interaksi per postingan. Pengikut sebelum operasional 0, sudah operasional 5 pengikut. Indikator pesan masuk per hari 2-3 pesan, sesudahnya 8-12 pesan. Pesan per minggu 5 cup, sesudahnya 40 cup. Memang hasil evaluasi KPI terkait jenisme dan penjualan meningkat signifikan dari 5 menjadi 50 cup per minggu. Dua faktor pendukung konten menarik, story aktif, harga terjangkau, dan konsistensi unggahan. 3 faktor penghambat pengikut sedikit, konten kurang bervariatif, editing lama, dan teranggar konsumen. 4 solusi tambahan konten edukasi, kolaborasi influencer, menggunakan template, dan melakukan promosi silang. Selanjutnya menutup kesimpulan, kita mampu genjot bukti meningkatkan awareness, engagement, dan penjualan melalui konten yang konsisten dan strategi gaya yang efektif. Tidak lanjut, maka selanjutnya adalah memperbanyak variasi konten, bekerjasama dengan influencer, dan memanfaatkan analitik serta mengembangkan produk dan branding. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Belum sih,